Jadi pembahasan kami ini adalah pembahasan tentang kebijakan cut-off hari ini. Dan siapa yang mengeluarkan kebijakan cut-off itu? Yaitu Bupati. Nah, maka kami dengan berat hati tidak bisa melanjutkan agenda rapat dengar pendapat hari ini. Karena menurut kami ini endingnya tidak akan menghasilkan kesimpulan yang jelas. Rapat dengar pendapat soal penghentian sementara belanja kegiatan alias cut-off yang digelar di Ruang Serbaguna 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu 27 Agustus 2025 tidak berjalan mulus. Musababnya Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin yang mengeluarkan kebijakan cut-off tidak hadir. Padahal Forum Tasikmalaya Bersatu atau Fortabes telah mengirimkan surat permohonan audiensi terkait persoalan itu pada 31 Juli 2025. Koordinator lapangan Fortabes Rian Nurfalah mengaku kecewa dengan sikap Bupati Tasikmalaya yang mangkir dari acara tersebut, termasuk tidak hadirnya tim anggaran pemerintah daerah dan Kepala Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya. Padahal dalam surat bertanggal 25 Agustus 2025 yang dibuat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Bupati Tasikmalaya dan para pihak terkait ada dalam daftar undangan. Lantaran itu, Forum Tasikmalaya Bersatu memilih untuk tidak melanjutkan rapat dengar pendapat tersebut. Diwawancara usai acara, Koordinator Lapangan Fortabes Rian Nurfalah mengatakan kebijakan cut-off anggaran yang ditandatangani Bupati Tasikmalaya telah melahirkan banyak anomali dan menjadi biang kerok dari persoalan hukum yang kini mengemuka. Kami menghimpun beberapa informasi dari dari Setda itu sendiri pun mereka tidak mengetahui tentang adanya pengambilan kebijakan cut-off tersebut. Artinya ini sebelah pihak dong. Meskipun betul itu adalah hak prerogatif Bupati. Nah, tetapi meskipun itu hak prerogatif Bupati, ini harus dipertimbangkan lebih jauh lagi gitu kan. Tidak boleh seenaknya mengambil kebijakan tanpa dasar ataupun tanpa hasil musyawarah gitu kan dengan beberapa SKPD ataupun pemerintahan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, mungkin itu. Terus yang kedua, kejanggalan dalam pengambilan kebijakan cut-off tersebut, ada beberapa kegiatan yang lolos dari kondisi cut-off tersebut. Nah, itu. Salah satunya yang kami bawa tadi, sampling kami bawa itu pengerjaan jalan Mangunreja Sukaraja. Itu kan dalam kondisi masih cut-off, tapi bisa lolos. Rian menyebutkan proyek perbaikan jalan Mangunreja Sukaraja merupakan salah satu anomali dari kebijakan cut-off anggaran yang diinisiasi Cecep Nurul Yakin selaku Bupati Tasikmalaya. Selain bertentangan dengan instruksi Bupati Tasikmalaya tentang penghentian sementara belanja kegiatan yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2025, proyek perbaikan jalan tersebut dinilai melabrak regulasi. Lantaran itu, Fortabes melaporkan perbaikan jalan Mangunreja Sukaraja ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya pada 25 Juli 2025. Mereka menduga ada tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek tersebut. Lantaran cut-off pula, Bupati Tasikmalaya dilaporkan seorang pengusaha ke kepolisian dengan pasal pemerasan dalam proyek pengadaan hewan kurban Idul Adha. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi mengatakan cut-off anggaran yang dilakukan Bupati Tasikmalaya dinilai berlangsung terlalu lama, sehingga mengganggu rencana pembangunan daerah dan roda perekonomian masyarakat. Ini terlalu lama, yang pada akhirnya kan menghambat juga dari sisi perputaran uang yang ada. Nah, saran saya dari dulu, dari semenjak cut-off ini berlakukan, boleh itu cut-off dilakukan, tapi jangan terlalu lama supaya tidak mengganggu situasi perekonomian di masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang harusnya dikerjakan atau dibangun, fasilitas-fasilitas yang mestinya dibangun, itu jadi terhambat. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang seharusnya sudah terbayarkan, belum terbayarkan, dan yang lain-lain. Sehingga termasuk juga contoh bantuan pupuk untuk masyarakat belum tersalurkan karena posisi lelangnya tidak dilakukan, dan seterusnya. Di wawancara usai memimpin audiensi, Ami menegaskan dampak buruk dari kebijakan cut-off anggaran yang terlalu lama telah dirasakan langsung masyarakat. Menurutnya, ada banyak proyek yang menyerap ratusan pekerja kini tidak berjalan lantaran terganjal kebijakan tersebut. Tekanan tidak bisa berusaha, masyarakat pun menganggur. Selain itu, serapan anggaran pemerintah pun menjadi sangat rendah. Kalaupun nanti cut-off dibuka,
maka ada banyak pekerjaan yang menumpuk di akhir tahun. Bahkan bisa jadi ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Untuk itu, Ami Fahmi menyarankan Bupati segera mencabut kebijakan cut-off anggaran agar rencana-rencana pembangunan bisa secepatnya dilaksanakan dan roda perekonomian masyarakat kembali berputar seperti sedia kala. Sebelumnya, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin memerintahkan seluruh kepala OPD selaku pengguna anggaran dan seluruh pejabat OPD yang menjadi kuasa pengguna anggaran untuk menghentikan sementara proses pengadaan barang jasa serta pembayaran kegiatan yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2025. Perintah itu dituangkan dalam Instruksi Bupati Tasikmalaya nomor 0004 tahun 2025 dan ditandatangani Cecep Nurul Yakin pada 16 Juni 2025.